الحمد لله الذي أنزل سكينة على قلوب المؤمنين وجعل الضياء على قلوب الكافرين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله في السر والعلن، واعلموا أن الله تعالى يقول في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Karena dengan ketakwaan inilah sebagai penyempurna keimanan dan keislaman kita. Seorang mukmin belumlah sempurna kalaulah belum bertakwa kepada Allah. Orang Islam belumlah sempurna keislamannya kalau tidak bertakwa kepada Allah. Maka dengan takwa itulah lahir sebuah keihsanan. Dimanapun kapanpun kita berada, merasa dipantau, dilihat, dimonitoring, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita terasa melihat Allah, walaupun kita secara kasat mata tidak melihat, tapi hati bisa merasakan. Dan Allah yang selalu melihat kita. Oleh karena itulah hadirin kaum muslimin, dalam momentum khutbah kali ini kami sampaikan materi tentang makna kehidupan yang hakiki di dunia ini. Ada 3 pokok bahasan. Yang pertama adalah qasdul hayat, tujuan kita hidup di dunia ini diciptakan oleh Allah. Yang kedua adalah sa'adatul hayat, kebahagiaan hidup di dunia. Dan yang ketiga akhirul hayat, puncak dari kita mengakhiri kehidupan di dunia ini. Pertama adalah qasdul hayat, tujuan kita hidup di dunia ini tidak lain adalah pengabdian dan ketaatan kepada Allah secara mutlak. Karena kita sebagai Abdullah, hamba Allah. Demikian itu Allah menegaskan dalam Al-Quran: wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan golongan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Ibadah adalah pengabdian kepada Allah. Radiyatan mardiyah. Kita ridho kepada Allah dan Allah ridho kepada kita. Oleh karena itulah ibadah itu 24 jam secara totalitas kita hidup. Mulai pertama kali kita mempersiapkan diri tidur sampai kemudian mempersiapkan lagi tidur, dari tidur sampai bangun tidur, semuanya itu adalah
ibadah kita kepada Allah. Oleh karena itulah hadirin, ibadah tidak hanya semata di atas sajadah. Ibadah tidak semata hanya di dalam masjid. Ibadah tidak hanya semata di bulan Ramadan. Begitu selepas dari sajadah, lalu kita berbuat dosa dan kesalahan lagi, keluar dari masjid, keluar dari rel dan syariat-syariat yang ditetapkan oleh Allah. Begitu sekeluar dari Ramadan, kita melakukan dosa kembali sebagaimana sebelum kita berpuasa di bulan Ramadan. Maka kalau yang demikian itu kita lakukan, berarti ibadah kita hanya simbolis semata. Ibadah kita hanya formalitas saja. Jangan-jangan ibadah hanya sekedar gugur kewajiban dan sekedar untuk pantes-pantesan. Oleh karena itulah hadirin kaum muslimin, kalau kita merasa bahwa 24 jam kita puasa, 24 jam kita ibadah, kita merasa di mana kapanpun dimonitoring, diawasi oleh Allah, mana mungkin kita akan berbuat dosa? Mana mungkin kita akan berani kemudian melanggar aturan Allah? Karena walaupun kita di masjid, di luar masjid, di kantor, di jalan, di sawah, adalah kita ibadah. Hadirin kaum muslimin, yang kedua adalah sa'adatul hayat. Bagaimana kita meraih kebahagiaan hidup ini? Kunci meraih kehidupan di dunia ini adalah bersyukur, mensyukuri karunia Allah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Diberikan oleh Allah kita kehidupan, itu lebih daripada cukup. Maka dengan diberikannya oleh Allah kehidupan, kita masih berkesempatan untuk beribadah. Buktinya, semalam kita tidur nyenyak, pagi tadi kita makan dengan nikmat. Itu sudah lebih dari cukup untuk kita gunakan sebagai sarana bagaimana kita mengistiqomahkan ibadah kita ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disitulah lahir sebuah sifat qanaah, sifat menerima. Dan itu bukankah selalu dibaca bagi mereka yang kalau sholat subuh berkunut, walakal hamdu ala ma qadai, bagimulah pujian ya Allah atas segala ketetapan yang kau tetapkan kepada kami. Kalau dibuat bahasa bebas, alhamdulillah ya Allah, kami bersyukur atas karuniamu. Miskin syukur, kaya syukur, duit ya syukur, alhamdulillah. Gak ada duit ya alhamdulillah. Omah api alhamdulillah, omah elek ya alhamdulillah. Diberi penghasilan besar alhamdulillah, sedikit ya alhamdulillah, sehat alhamdulillah, lara ya alhamdulillah. Loh, itu ikrar kita. Walakal hamdu ala ma qadai. Oleh karena itulah orang qanaah itu tidak membandingkan dirinya dengan orang lain, merasa puas dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Maka orang yang tidak bisa mendapatkan kebahagiaan itu jika membandingkan dirinya dengan orang lain, dibandingkan hartanya dengan tetangganya, jabatannya dengan temannya, penghasilannya dengan orang lain, istrinya dengan orang lain, dan semua aspek kehidupannya dengan orang lain.
Justru dengan membandingkan diri kita dengan orang lain, kita justru akan semakin susah. Biarkan orang jadi profesor, biarkan sebagai PNS, biarkan mereka memiliki jabatan tinggi, kita tidak. Karena semuanya itu Allah yang mengatur. Kebahagiaan tidak terletak pada jabatan, pada harta, pada pangkat, tapi di hati kita masing-masing. Rasa qanaah itulah dan bersyukur atas karunia Allah akan menjadikan kita bahagia dunia akhirat. Hadirin kaum muslimin, demikian pula yang menjadikan kita bahagia fokus pada hari ini. Banyak orang tidak bisa meraih kebahagiaan itu karena selalu gelisah dengan hari esok, tentang bagaimana nanti saya bekerja, bagaimana nanti setelah lulus kuliah, bagaimana di masa tua, bagaimana nanti kalau sudah tidak berpenghasilan, bagaimana kalau sakit, siapa yang merawatnya, dan begitu seterusnya. Semakin kita memikirkan hari esok yang itu wilayah Allah, maka kita akan semakin gelisah. Fokuslah dengan hari ini. Apa yang diberikan oleh Allah, kita usaha dan usaha, selalu berikhtiar dengan tawakal dan sabar. Bukankah Siti Hajar, ibu Nabi Ismail, begitu ketiadaan air lari dari kesana kemari hingga Safa Marwah, dari bukit satu ke bukit yang lain, lalu Allah memberikan air Zam-Zam dengan tidak disangka datangnya. Allah memberikan karunia rezeki dengan indah. Demikian pula kita selalu berusaha, hari ini apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Apa yang bisa kita kerjakan, kerjakan. Mikir hari esok, duha saja hari ini kita belum kelak. Mikir hari esok, sholat isyraq saja tadi setelah terbit matahari kita belum sempat. Mikir hari esok, lalu tahajud saja tadi belum sempat. Mikir hari esok, Quran saja belum dibuka. Maka lakukan apa yang baik hari ini, senyampang diberikan oleh Allah nikmat berupa kehidupan yang itu adalah lebih dari cukup untuk kita usaha. Demikian pula untuk meraih kebahagiaan, seringlah kita untuk berbagi petunjuk, berbagi harta, berbagi pengalaman. Termasuk kalau kita di pinggir jalan ditanya seseorang, Pak, alamatnya Masjid Nur Islam itu mana? Dengan kita melayani, menjawab dengan baik, itu termasuk berbagi dengan kebaikan, dan itu akan menimbulkan sebuah keharmonisan. Makanya perlu dijaga pergaulan yang sehat dengan silaturahim yang sehat. Apalagi tadi masih ada momentum halal bihalal. Dikarenakan untuk masuk surga itu jalannya dua, hablum minallah wa hablum minan nas, yaitu kita berbakti kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia. Tidak bisa kita masuk surga hanya melalui hablum minallah semata, tapi hablum minan nasnya kita tidak menjaganya. Atau sebaliknya, hablum minan nasnya luar biasa, tapi hablum minallahnya tidak dikerjakannya. Keduanya harus seiring, sekias kata berjalan. Sehingga Rasulullah memberikan peringatan, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga qati'ur rahim, orang yang memutus persaudaraan. Saudara itu bisa
ikatan darah, bapak, ibu, adik, kakak, paman, dan begitu seterusnya, bahkan ikatan keluarga, istri, suami, mertua. Tapi juga saudara itu adalah sesama umat Islam. Di dalam Al-Quran Allah menegaskan innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang mukmin satu dengan yang lain saudara. Terkadang kita ini dengan Allah begitu berbuat kebaikan yang luar biasa, tapi tidak menjaga dan memelihara hubungan sama manusia. Sesama manusia saling bertikai, bermusuhan, saling mencaci, menghina satu dengan yang lain. Dan itu bisa kita tengok bagaimana di YouTube, di medsos, persekutuan antara kiai satu dengan yang lain, umat Islam satu dengan yang lain, dengan hanya perbedaan yang sedikit, bukan prinsip. Justru persatuan itu di atas segala-galanya. Perbedaan bisa kita mencari titik temunya. Hadirin kaum muslimin, maka oleh karena itulah aneh inginnya masuk surga tapi tidak dipelihara persatuan, kesatuan, dan persaudaraan. Oleh karena itulah hadirin kaum muslimin, senyampang kita masih diberikan oleh Allah kehidupan ini, kebahagiaan bisa kita raih dengan senantiasa bersyukur, qanaah, dan menjaga persaudaraan di antara kita, dan tentunya dengan prasangka yang baik, husnudzon kepada Allah. Terakhir adalah akhirul hayat, puncak akhir dari kehidupan kita. Apa sih puncak akhir kehidupan kita? Setiap orang mukmin, setiap orang Islam tentu akan bercita-cita mati dalam keadaan husnul khatimah. Allah Subhanahu wa taala yang selalu ayat ini dibaca oleh khatib. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jangan mati kalian kecuali dalam keadaan Islam. Itulah husnul khotimah namanya. Kita mengakhiri hidup ini dalam keadaan Islam. Kita mengakhiri hidup ini dalam keadaan berbuat kebaikan. Kita mengakhiri kehidupan ini dengan amal soleh. Cita-cita seorang mukmin bukan bagaimana akhir hidupnya jadi orang kaya, akhirnya menjadi konglomerat, akhirnya jadi orang yang punya jabatan tinggi. Tapi akhir kehidupan kita itu adalah husnul khatimah, senyampang diberikan kesempatan hidup ini. Apa yang bisa kita lakukan? Jika dengan harta kita sedekahkan, jika dengan kesehatan memperbanyak amal soleh dan ibadah. Karena di dalam surat Al-Munafiqun ayat 10 Allah mengingatkan kita, ketika orang itu sudah meninggal dunia lalu merintih, menangis, meratap kepada Allah agar akan dihidupkan kembali, fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asyaddaqa wa akum minas sholihin. Kata mereka yang sudah meninggal dunia, ya Rabbi, wahai Tuhanku, laula akhartani, jikalau engkau berkenan untuk menghidupkan aku kembali ke dunia, ila ajalin qarib, walaupun dengan waktu yang sebentar saja, fa asyaddaqa, maka akan aku sedekahkan semua hartaku, akan aku infakkan semua hartaku, wa aku minas sholihin, dan aku pasti akan menjadi orang soleh.
dihidupkan kembali oleh Allah? Tidak. Maka tangisannya hanya sekedar tangisan yang mustahil bisa dihidupkan kembali. Tapi mengapa ketika kita hidup lalu kok begitu sayang dengan harta yang kita kumpulkan, begitu berat untuk beramal soleh, menjadi orang-orang yang baik? Itulah godaan dunia, itulah tipu-tipu nafsu dan setan yang selalu mengajak kita untuk tidak berbuat kebaikan, baru menyesali di saat sudah meninggal dunia. Tentu kasar, terlambat. Oleh karena itulah senyampan kita diberikan kesempatan hidup ini, perbaiki apa yang tidak baik, perbanyak amal kebaikan, dan kemudian bertobat atas dosa kita. Maka dengan kita melakukan evaluasi dan perbaikan itu, Allah menegaskan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh wa iddat lil muttaqin. Justru orang yang mau bertobat, orang yang mau memperbaiki diri, orang yang mau introspeksi diri, disediakan oleh Allah surga. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang yang lebih baik ke depannya dan menjadi jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana 'ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya'lamu anna Allah ta'ala yaqulu fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma salli 'alal muslimin wa 'afina al muslimin waghfir lana wal muslimin waghfirna wa iyyahum min syarri masa'ibid dunya wad din. Allahumma ahdhur al khawatirin, Allahumma ahdhur khawal muslimin, Allahumma inna khawal muslimin wa zalzil aqdamahum wa farik jam'ahum. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ij'al 'alaina min husnil khatimah wa la taj'al 'alaina min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa dhikrullahi akbar.